Pernah nggak sih Anda kejebak dalam sebuah rapat yang rasanya nggak ada ujungnya, di mana setiap keputusan itu kayak tarik tambang? Nah, hari ini kita akan bahas sebuah cara yang sama sekali berbeda, sebuah konsep bernama musyawarah, yang tujuannya adalah mencari keputusan bersama, bukan pertempuran. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, mau itu milih tempat liburan keluarga atau nentuin proyek di kantor, sering banget diskusi kelompok itu ujung-ujungnya jadi ajang adu argumen. Pasti ada yang ngerasa menang, dan lebih sering lagi, ada yang ngerasa suaranya nggak didengerin sama sekali. Tapi, gimana kalau saya bilang, ternyata ada loh sebuah sistem yang dirancang bukan untuk cari pemenang, tapi justru untuk menciptakan kemenangan bersama. Sebuah konsep asli dari Indonesia yang fokusnya itu digeser, dari yang tadinya saya menjadi kita. Inilah dia, musyawarah. Eits, jangan bayangin ini kayak debat kusir yang panas ya. Anggap aja ini seperti sekelompok musisi yang lagi coba cari harmoni. Bukan kompetisi solo. Tujuannya itu buat menciptakan lagu yang indah bareng-bareng, bukan buat ngebuktiin siapa pemain instrumen yang paling jago. Dan disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kalau di voting biasa, suara 51% bisa menentukan nasib 49% sisanya, dan yang 49% itu, ya harus terima aja. Musyawarah menolak ide itu. Tujuannya adalah mencari jalan yang bisa memuaskan 100% pesertanya, atau paling tidak bikin semua orang merasa prosesnya adil dan suara mereka benar-benar dihargai. Kedengerannya ideal banget kan? Tapi apa sih rahasianya? Apa yang bikin proses ini nggak malah jadi berantakan? Nah, jawabannya ada di beberapa prinsip inti yang jadi aturan mainnya. Ada 4 pilar utama yang menopangnya. Pertama, saling menghormati. Artinya, ide yang kedengarannya paling aneh sekalipun tetap layak untuk didengarkan. Kedua, tidak memaksakan kehendak. Ini bukan soal siapa yang jabatannya paling tinggi, tapi siapa yang idenya paling solutif. Ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Artinya, ego pribadi ditinggal dulu di luar pintu. Dan yang terakhir, sopan santun. Anda boleh banget nggak setuju sama sebuah ide, tapi nggak harus jadi orang yang nggak menyenangkan kan? Dan hasilnya tuh bukan cuma soal keputusannya jadi lebih baik loh. Coba lihat dampak luasnya. Musyawarah itu seperti latihan demokrasi dalam skala kecil. Ini melatih kita buat jadi lebih toleran, membangun rasa tanggung jawab bersama, dan yang paling penting, memperkuat ikatan dalam kelompok. Jadi ini bukan sekedar alat pemecah masalah, tapi juga alat untuk membangun komunitas. Oke, filosofinya kita udah dapet ya. Sekarang yuk kita bongkar mesinnya. Gimana sih sebenarnya struktur sebuah diskusi musyawarah biar tetap fokus dan nggak kemana-mana? Aturan mainnya sebenarnya simpel banget. Mulai dengan tujuan yang jelas. Kita kumpul di sini mau bahas apa sih? Terus pastikan semua orang dapat giliran ngomong, karena ide brilian itu bisa datang dari mana saja. Dan yang paling penting, saat orang lain bicara, tugas kita cuma satu, mendengarkan. Bukan nungguin celah buat motong omongan. Dengan terus mengingat tujuan bersama, diskusi pasti akan tetap produktif. Prosesnya sendiri itu mengalir kayak sebuah cerita. Pertama, kita tentukan dulu tokoh utamanya. Masalah apa yang mau diselesaikan? Lalu, setiap orang diberi panggung buat menyampaikan sudut pandangnya, tanpa diinterupsi. Di babak selanjutnya, semua ide itu mulai berinteraksi, dibahas bareng-bareng. Klimaksnya adalah saat kita mulai menemukan benang merah, titik-titik temu yang bisa membawa kita ke babak akhir, sebuah keputusan. Nah, setelah semua ide dilempar, dipertimbangkan dan didiskusikan, sampailah kita di momen yang paling krusial. Gimana caranya sebuah kelompok bisa beralih dari percakapan yang beragam menjadi satu keputusan yang solid dan bisa dipegang bersama-sama? Ada 2 jalur di sini. Jalur emasnya, yang paling ideal adalah kesepakatan bulat, di mana solusinya itu bagus banget sampai semua orang bisa menerimanya dengan lapang dada. Ini menciptakan komitmen penuh. Tapi, kalau jalan itu ternyata buntu, ada jalur darurat, yaitu voting atau pemungutan suara. Ini bukan pilihan pertama, karena bisa menciptakan kubu menang dan kalah. Tapi kuncinya, bahkan saat pakai voting, semua berkomitmen untuk menghormati apapun hasilnya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Dalam musyawarah, nggak ada lagi yang bisa bilang, ah, itu kan bukan ide saya, jadi saya nggak peduli. Kalau keputusannya milik bersama, maka keberhasilannya juga jadi tanggung jawab bersama. Nggak ada lagi tuh saling salah-salahan. Nah, disinilah ujian sesungguhnya dari musyawarah. Komitmen yang sejati itu bukan cuma pas lagi diskusi, tapi justru setelah keputusan diambil. Artinya, walaupun mungkin itu bukan pilihan pertama Anda tetap bekerja sama dengan sepenuh hati untuk menyukseskannya. Nggak ada sabotase diam-diam, nggak ada ngeluh di belakang.
Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana cara membawanya dari konsep abstrak ke ruang keluarga atau ruang kelas kita? Yuk kita lihat dua contoh yang mungkin familiar banget buat Anda. Ingat nggak zaman sekolah dulu, pas pemilihan ketua kelas? Biasanya kan cuma adu populer aja. Tapi gimana kalau kita coba pakai cara musyawarah? Prosesnya jadi beda banget. Daripada cuma teriak-teriak nama jagoannya masing-masing, kelas diskusi dulu. Sebenarnya pemimpin kayak apa sih yang kita butuhkan? Mereka coba cari satu nama yang disepakati bersama. Bahkan kalaupun harus voting, hasilnya terasa beda. Ketua kelas yang terpilih bukan cuma didukung sama teman-teman dekatnya, tapi oleh seluruh kelas yang merasa ikut memiliki proses pemilihannya. Sekarang, kita pindah ke medan perang yang mungkin lebih menantang lagi. Urusan rumah tangga. Siapa yang buang sampah? Siapa yang cuci piring? Nah, pertempuran abadi ini adalah lahan yang sangat subur untuk musyawarah. Bayangin deh, sekeluarga duduk bareng bukan buat saling nunjuk, tapi buat bikin peta tugas. Semua pekerjaan rumah didaftar, terus dibagi secara adil. Mungkin ayah lebih suka berkebun dan anak lebih suka cuci piring. Hasilnya bukan sekedar jadwal di kulkas, tapi sebuah perjanjian damai di mana semua orang merasa jadi bagian dari tim yang menjaga markas besar mereka. Jadi intinya, mau itu di sekolah, di rumah, atau bahkan di ruang rapat direksi, prinsipnya tetap sama. Musyawarah mengingatkan kita bahwa tujuan akhirnya bukanlah untuk membuktikan kalau kita yang paling benar, melainkan untuk bersama-sama menemukan apa yang terbaik bagi seluruh kelompok. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Di area mana dalam hidup Anda yang paling butuh musyawarah? Di mana sebuah percakapan yang kolaboratif bisa mengubah segalanya? Dari konflik menjadi kerjasama. Mungkin sekaranglah saatnya untuk mencoba.